KPK menetapkan Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, sebagai tersangka. Ini mengejutkan banyak orang. Kasus ini berhubungan dengan kasus suap Harun Masiku. KPK mengumumkan keputusan ini tanggal 25 Desember 2024. Keputusan ini sangat penting karena baru beberapa hari setelah pelantikan pimpinan KPK yang baru. Banyak yang bertanya, apakah ini menandakan era baru KPK yang lebih cepat dan berani? Penyelidikan terhadap Hasto berkaitan dengan kasus Harun Masiku, politisi PDI Perjuangan yang buron sejak tahun 2020. Masiku terlibat dalam kasus suap pemilu 2019. KPK menduga Hasto berperan penting dalam kasus suap ini dan membantu Masiku melarikan diri. Ini pukulan berat bagi PDI Perjuangan. Partai ini belum memberikan pernyataan resmi. Berita ini jadi perbincangan hangat di seluruh Indonesia. Bagaimana ini akan mempengaruhi citra partai dan langkah politiknya di masa depan, masih belum jelas. Untuk memahami kasus ini, kita perlu melihat kasus suap Harun Masiku. Kasus ini dimulai Januari 2020, ketika KPK melakukan operasi penangkapan Masiku. Dia diduga menyuap Wahyu Setiawan, mantan komisioner KPU, untuk mendapatkan kursi di DPR. Masiku berhasil kabur dan masih buron. KPK terus mengejar Masiku, tapi belum berhasil menangkapnya. Kasus ini menarik perhatian publik dan jadi simbol korupsi politik. KPK menemukan jaringan orang yang terlibat dalam kasus ini, di antaranya Saiful Bahri sebagai perantara, dan Agustiani Tio Fridelina yang diduga mengelola uang suap. KPK yakin suap ini untuk memastikan Masiku masuk DPR, menggantikan almarhum Nazarudin Kiemas. Jaringan yang rumit ini menunjukkan sistem korupsi yang mengakar. Ini menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas pemilu dan pengaruh uang dalam politik. KPK menemukan Hasto berperan penting dalam kasus suap dan upaya menghalangi penyelidikan. Dia dituduh memberi uang suap dan mengatur rencana pelarian Masiku. KPK yakin Hasto menyuruh Masiku menghancurkan bukti yang menghubungkan mereka dengan suap. Penyelidikan juga menemukan Hasto diduga terlibat memanipulasi proses peninjauan kembali. Dia dituduh mendorong peninjauan kembali untuk menggantikan Nazarudin Kiemas dengan Harun Masiku sebagai anggota DPR. Ini melangkahi Rizky Aprilia, pengganti yang sah. KPK yakin Hasto menggunakan posisinya di PDI Perjuangan untuk mempengaruhi semua ini. Jika terbukti, tindakan Hasto ini merusak sistem hukum dan politik Indonesia. Penetapan Hasto sebagai tersangka punya dampak besar bagi PDI Perjuangan dan politik Indonesia. Partai ini sudah menghadapi perpecahan internal dan sorotan publik. Kasus ini bisa memperlemah posisi partai dan mempengaruhi kinerjanya di pemilu mendatang. Tindakan cepat pimpinan KPK yang baru menandakan perubahan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Apakah ini komitmen nyata untuk transparansi dan akuntabilitas, atau hanya sementara? Kita lihat saja nanti. Kita semua menunggu proses hukum selanjutnya. Hasil kasus ini pasti akan berdampak pada politik Indonesia dan perjuangan untuk pemerintahan yang bersih.